Dan hai, kembali lagi di Cinema Mania. Cantik tapi terluka, anggun tapi terhina adalah sebuah gambaran dari sosok wanita kupu-kupu malam. Dan kali ini kita akan membahas sebuah film yang menceritakan tentang seorang wanita kupu-kupu malam. Cerita di film ini diangkat berdasarkan kisah nyata yang terjadi di Hong Kong pada tahun 2008 lalu, tentang pembunuhan seorang wanita kupu-kupu malam yang mayatnya ditemukan dalam kondisi termutilasi. Film yang dirilis pada tahun 2015 ini berjudul Port of Call. Secara singkat, film ini menceritakan tentang seorang gadis berusia 16 tahun yang terpaksa menjadi seorang wanita kupu-kupu malam karena kerasnya kehidupan di kota Hong Kong. Dan langsung saja, tanpa berlama-lama, inilah rangkuman film Port of Call. Bermula dari laporan warga yang menemukan ada mayat dalam kondisi telah termutilasi di suatu apartemen. Para polisi lalu segera mendatangi apartemen itu dan mulai melakukan pemeriksaan untuk menemukan barang bukti. Kasus ini sekarang ditangani oleh seorang detektif yang bernama Chong. Dia adalah seorang polisi senior yang sudah terbiasa menangani kasus-kasus pembunuhan seperti ini. Menurut keterangan seorang saksi, pelaku pembunuhan ini adalah seorang pria remaja yang bernama Ting Chung. Sebab tadi pagi dia menemukan ada bercak darah di kamarnya Ting Chung. Kemudian, detektif Chong memberikan laporan kepada atasannya. Dari kasus ini, diketahui bahwa korban adalah gadis berusia 16 tahun yang bernama Kama. Kama adalah seorang wanita kupu-kupu malam. Diduga, dia dibunuh setelah melayani sang pelaku. Ketika ditemukan, Kama sudah dalam kondisi termutilasi, di mana tubuhnya telah tercincang-cincang di kamar mandi dan kepalanya menghilang, tidak ditemukan di tempat kejadian. Sedangkan terduga pelaku adalah seorang pria yang berprofesi sebagai supir pengantar barang. Dia bernama Ting Chung. Namun hingga kini, keberadaannya masih belum bisa ditemukan. Kemudian, scene berpindah, di mana para polisi mendatangi ibunya Kama yang bernama Mei untuk memberitahu tentang kabar kematian anaknya. Mei terlihat marah kepada para polisi saat dia mendengar kabar tentang kematian anaknya. Sepertinya Mei tidak percaya dengan kabar itu. Detektif Chong lalu mendatangi Mei dan meyakinkannya kalau anaknya memang telah tiada. Mei pun terlihat menangis setelah mendengar omongan detektif Chong secara langsung. Keesokan harinya, para polisi terlihat sedang melakukan penyamaran untuk menangkap seorang pria. Namun, pria itu mengetahui penyamaran polisi dan dengan segera dia berlari untuk kabur. Detektif Chong dan rekannya yang bernama Smokey pun dengan cepat mengejar pria itu. Dan akhirnya, detektif Chong dan Smokey berhasil menangkap pria itu yang bersembunyi di apartemen milik temannya. Pria ini bernama Hoi dan ternyata dia adalah temannya Ting Chung. Setelah dibawa ke kantor polisi, detektif Chong pun mulai bertanya kepada Hoi tentang seperti apa sosok Ting Chung sebenarnya. Menurut cerita Hoi, Ting Chung adalah seorang pria yang tidak bisa mengontrol emosinya. Tetapi, sebenarnya dia adalah orang yang baik. Ting Chung seperti itu karena dia punya masa lalu yang kelam saat dia masih kecil, di mana dia melihat ibunya mati karena kecelakaan saat dia masih kecil. Karena dia tidak punya sosok perempuan di hidupnya, Ting Chung menjadi sangat terobsesi dengan perempuan dan rela melakukan apa saja. Detektif Chong lalu menunjukkan sebuah foto perempuan yang ditemukan di TKP kemarin ke Hoi dan bertanya siapa sosok perempuan itu. Hoi pun lalu menjelaskan perempuan ini bukanlah pacarnya Ting Chung. Dia adalah seorang wanita kupu-kupu malam yang sering Ting Chung panggil ke apartemennya. Wanita itu sering memanfaatkan kebaikan Ting Chung dengan selalu meminta dibelikan barang-barang mahal. Lalu, detektif Chong bertanya ke Hoi, kapan terakhir kali bertemu dengan Ting Chung?
Hoi pun menjawab kalau dia sudah sekitar seminggu tidak bertemu dengan Ting Chung. Tetapi kemarin tiba-tiba Ting Chung menelpon dan membuatnya bingung, sebab dia tiba-tiba berkata kalau wanita kurus itu ternyata memiliki lemak yang begitu banyak. Keesokan harinya, ada seorang pria yang mendatangi kantor polisi. Pria ini datang ke kantor polisi untuk menyerahkan diri, dan ternyata dia adalah Ting Chung, orang yang selama beberapa hari ini dicari oleh polisi karena diduga telah melakukan pembunuhan. Di sini, Ting Chung lalu memberikan keterangannya ke Detektif Chong. Dia membenarkan kalau memang telah membunuh serta memutilasi Kama. Alasan Ting Chung menyerahkan diri adalah karena dia merasa bersalah serta menyesal telah melakukan pembunuhan. Kemudian, scene berpindah. Di scene ini akan menceritakan tentang kehidupan Kama yang ternyata sangat menyedihkan. Kama adalah seorang gadis berusia 16 tahun. Dia tinggal di sebuah kontrakan kecil bersama kakak dan ibunya. Ibunya yang bernama Mei bekerja sebagai pemandu karaoke yang sering pulang malam dan memarahinya. Kama sangat terobsesi untuk menjadi model, sehingga dia selalu menjaga tubuhnya agar terlihat kurus. Karena kondisi ekonomi keluarganya, suatu hari dia memutuskan untuk berhenti bersekolah dan mengikuti audisi untuk menjadi model. Namun sayangnya, karena terlalu pendek, dia ditolak. Tetapi dia ditawari oleh agensinya untuk menjadi pencari model saja. Akhirnya, Kama pun menerima pekerjaan itu. Dia mulai menawarkan ke para wanita-wanita di jalanan untuk menjadi model. Ternyata, pekerjaannya itu sangatlah sulit dan jarang sekali orang yang mau menerima ajakannya untuk menjadi model. Alhasil, dia sering dimarahi oleh bosnya karena gagal mencapai target. Karena gaji dari pekerjaannya itu sangatlah kecil dan tidak sebanding dengan tenaga yang telah dia keluarkan, suatu hari dia memutuskan untuk menjadi seorang wanita kupu-kupu malam. Di hari pertamanya sebagai seorang wanita kupu-kupu malam, dia berjumpa dengan seorang pelanggan yang culun dan juga lugu. Ternyata, mereka berdua sama-sama masih perawan dan belum pernah melakukan hal itu sebelumnya. Awalnya, mereka berdua hanya duduk saja dan tak tahu harus berbuat apa. Namun akhirnya, Kama memberanikan diri dengan memulainya dan kemudian dia memuaskan pria culun itu. Dan sejak saat itu, Kama memutuskan untuk meninggalkan pekerjaan lamanya dan berganti profesi menjadi seorang wanita kupu-kupu malam yang tentunya tanpa sepengetahuan dari kakak dan ibunya. Dari pekerjaan barunya ini, Kama bisa mendapatkan uang yang sangat banyak dalam waktu satu malam saja. Dia bisa membeli perhiasan yang dia suka dan barang-barang mahal lainnya. Lalu dikisahkan kalau Kama memiliki pacar yang sangat tampan. Ternyata pacarnya ini adalah bekas pelanggannya dahulu. Mereka berdua sering menghabiskan waktu untuk bermesraan di hotel. Dan tentu saja Kama tidak pernah meminta bayaran ke pacarnya ketika habis bermesraan. Sampai tibalah di suatu hari yang membuat Kama patah hati. Di hari itu, pacarnya tiba-tiba mengajak untuk bertemu di suatu tempat. Sesampainya di sana, Kama melihat pacarnya sedang bersama perempuan lain. Kemudian, pacarnya mengatakan kalau dia ingin putus. Ternyata, selama ini Kama hanya dijadikan sebagai wanita simpanan saja. Hal ini pun membuat Kama sangat sedih dan patah hati. Dengan perasaan sedih yang bercampur kecewa, dia lalu menerima tawaran dari seorang pelanggan yang misterius yang ingin menyewanya. Setibanya di tempat pelanggannya, ternyata dia adalah Ting Chung. Sebelum bermesraan, Ting Chung memberikan Kama narkoba agar membuatnya merasa lebih tenang. Setelah itu, mereka berdua saling bermesraan, dan di tengah momen itu, Kama berkata ke Ting Chung kalau dia ingin mati. Ting Chung yang mendengar itu lalu berkata ke Kama kalau dia akan membantunya. Dan tiba-tiba, Ting Chung mencekik leher Kama. Namun Kama justru terlihat tidak melawan dan hanya pasrah saja. Akhirnya, Kama pun kehabisan nafas dan mati. Scene lalu berpindah.
di mana Ting Chung akhirnya diadili di persidangan. Di sana, dia tidak menyangkal semua tuduhan yang diarahkan kepadanya. Bahkan, Ting Chung menjelaskan ke hakim secara rinci dan mendetail tentang bagaimana dia membunuh Kama dan memutilasinya. Ibu dan kakak Kama yang menghadiri persidangan itu pun tampak menangis setelah mendengar bagaimana Kama dibunuh. Akhirnya, Ting Chung dijatuhi hukuman seumur hidup karena perbuatan kejinya itu. Selang beberapa waktu, Detektif Chong mengunjungi Ting Chung. Di sana, dia memberikan Ting Chung beberapa buku sebagai hiburan untuknya. Di momen itu, Detektif Chong mengatakan ke Ting Chung kalau Kama sedang hamil ketika kamu membunuhnya. Ting Chung yang mendengar itu pun merasa terkejut dan marah. Dia lalu menyuruh Detektif Chong untuk pergi dan jangan pernah lagi datang. 1 tahun pun berlalu. Di sini, Detektif Chong terlihat sedang mengunjungi keluarga Kama untuk menengok keadaan mereka. Sepertinya mereka sudah mulai bisa menerima kepergian Kama dan mulai melupakan kejadian itu. Sebenarnya, motif pembunuhan di film ini cukuplah simpel. Ting Chung adalah seorang pria yang memiliki kelainan mental dan tidak bisa mengendalikan emosinya. Karena pengaruh narkoba, membuat Kama berkata kalau dia ingin mati. Dan di sini, Ting Chung mengira kalau Kama memang benar-benar ingin mati. Jadi, dia langsung membantunya dengan cara membunuhnya. Bisa dikatakan kalau Ting Chung itu adalah seorang psikopat berdarah dingin yang tak ragu untuk membunuh. Dan itulah seluruh alur di cerita film Port of Call, sebuah kisah sedih yang diangkat dari kisah nyata. Semoga kalian terhibur dengan konten ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Dan sampai jumpa di konten-konten menarik lainnya di channel ini. See ya!